Baiklah, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Di sini Pagi. saya selaku pimpinan dari toko baju online yang baru saja dirilis kemarin ya. Di sini saya ingin menekankan atau memberi arahan untuk setiap tugas pada kalian semua yang terlibat dalam toko ini. Yang pertama di sini ada Rifania. Rifani yang bertugas sebagai admin dan marketing ya. Tolong konfirmasinya. Iya Apakah benar. Iya benar. Oke, baiklah. Jadi untuk Rifani ya, tugasnya itu untuk Rifani kan sebagai admin dan marketing. Jadi tugasnya itu sebagai menerima setiap orderan yang masuk. Setiap orderan yang masuk dari customer kita. Dan Rifani juga saya harapkan bisa menanggapi customer kita dengan baik. Karena itu sangat berpengaruh untuk toko kita ini, untuk kemajuan toko kita ini. Lalu untuk Devi sebagai bagian kemasan ya, atau sebagian bagian packaging. Apa benar Devi? Iya Pak, benar. Iya. Nah, di sini saya ingin menekankan kepada Devi ya, untuk setiap pengemasan yang kamu buat itu harus dikemas dengan baik dan rapi. Jangan sampai ada kemasan yang rusak ataupun kemasan yang tidak bagus. Karena itu juga bisa sangat berdampak buruk untuk toko kita. Bisa dilaksanakan Devi? Bisa Pak. Devi? Iya bisa Oke, Pak. sorry ya. Jaringan saya kurang bagus ya. Lalu selanjutnya ada Nandia yang bertugas sebagai kurir atau tukang ngantar-ngantar barangnya ya. Nandi, Ya Pak, bisa saya Pak. konfirmasi? Siapa? Ini untuk Nandi juga ya. Saya harapkan setiap barang yang kamu antar itu sampai tujuannya dengan tepat waktu dan juga dengan tepat pada alamatnya. Jangan sampai salah alamat ataupun sampai terlambat barang itu sampai ke customer kita. Karena itu bisa membuat customer kita marah. Jadi untuk Nandi harus bisa mengontrol jalan yang ditempuhnya untuk mengantar barang itu ke customer dengan baik. Nah, jadi di sini saya berharap ya, semuanya yang terlibat dalam toko ini bisa bekerja secara maksimal dan bekerja dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari toko kita ini bisa tercapai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Jika ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya Pak. Jadi kalau boleh tahu, Iya, apa itu? kalau boleh tahu secara lebih rinci lagi tugas dari masing-masing kami gimana ya Pak? Gimana, bisa diulang pertanyaannya? Jaringan saya kurang bagus. Saya izin bertanya kalau boleh tahu Ya. secara lebih rinci lagi tugas dari masing-masing kami bagaimana ya Pak? Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi ya, khususnya untuk Rifani ya, khususnya untuk Rifani yang bertugas sebagai admin dan juga marketing. Nah, saya tekankan ini yang di bagian marketingnya ya. Rifani harus bisa mempromosikan produk-produk yang ada di toko kita. Baik mempromosikannya secara offline ataupun secara online. Contohnya online itu seperti apa? Sekarang ini sudah zamannya media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, dan banyak lagi. Nah, pergunakanlah sosial media itu sebaik-baiknya untuk mempromosikan produk kita. Nah, untuk menanggapi setiap customer yang ada gitu ya. Saya harapkan Rifani itu bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan lah sikap Rifani ke customer kita gitu. Karena setiap customer itu memiliki sikap yang berbeda-beda. Jadi untuk Rifani harus bisa menyesuaikan agar customernya nyaman berkomunikasi dengan Rifani sebagai marketing atau sebagai admin, begitu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan.
Izin Pak mau bertanya. Ya. Jadi ini tugas saya tinggal menunggu orderan yang dikonfirmasi dari Rifani ya Pak? Nah, iya, ini satu lagi untuk si DP ya. Sebagai packaging. Ini DP dengan Rifani ini harus memiliki komunikasi yang baik ya. Jangan sampai ada miskomunikasi. Devi melakukan packaging atau melakukan pengkemasan itu setelah dikonfirmasi oleh Rifani. Dikonfirmasi oleh Rifani barang apa saja yang ingin dikemas atau barang apa saja yang dipesan gitu untuk dikemas. Jadi Devi jangan pernah mengemas barang ketika Rifani tidak ada mengkonfirmasi untuk mengemas barang yang akan dikirim. Jadi untuk Rifani sama Devi harus memiliki komunikasi yang baik supaya tidak ada miskomunikasi. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Nandi bertanya Nandi. Saya mau bertanya Pak. Ya, Untuk silakan. kan nanti saya yang nganter-nganter barang kan Pak. Itu nanti Ya. saya yang nentukan titik-titik antarnya atau nanti ditentukan di sistem Pak? Nah, kalau untuk bagian pengantaran ya, kita nih nanti kan ada sistem kita sendiri. Kita akan membuat sistem di mana itu nanti bisa melihat sistemnya itu melalui Android Nandi gitu ya, di mana alamat yang ingin dikirimkan. Jadi melalui Android itu, melalui HP, melalui sistem itu, Nandi bisa tahu nih jalur mana aja yang dilewati untuk sampai ke tujuan customer, agar barang bisa diantarkan gitu. Jadi, lalu untuk Nandi juga harus bisa mengkonfirmasi ke Rifani ya, karena Rifani juga nanti yang bakal mengasih alamat untuk alamat orderan ke customernya gitu ya. Jadi Nandi juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan Rifani agar tidak ada miskomunikasi. Dan untuk Nandi saya harapkan bisa memilih jalan yang baik gitu ya. Karena kan tidak semua jalan itu kan lancar-lancar saja gitu. Bisa saja macet atau ada kendala lainnya. Mungkin Nandi bisa mencari jalan pintas. Intinya bagaimana supaya barang yang Nandi antar itu bisa sampai ke customer dengan baik. Itu saja sih. Nah, dan saya harapkan untuk semuanya bisa bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan dari toko kita ini. Karena toko kita ini kan baru. Jadi saya sangat berharap kalian bisa kerja secara maksimal dan kerja secara ikhlas. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja arahan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ingin bertanya, kita langsung tutup saja. Untuk target toko kita bagaimana ya Pak untuk targetnya Pak? Kalau untuk target, kalau yang saya harapkan itu pada awal-awal ini kita harus bisa mencapai target pemesanan yang kurang lebih 80% ke atas lah. Jangan sampai 80% ke bawah. Karena kalau 80% ke bawah itu tandanya kita tidak berhasil mencapai target di toko kita ini. Jadi saya harapkan dalam sebulan ke depan, kita bisa mencapai target 80% ke atas. Begitu. Maka kita harus bekerja dengan keras, dengan giat, dan juga dengan ikhlas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya beri kesempatan. Atau tidak ada, biar kita tutup saja pertemuan kita ini. Pak, izin Tidak bertanya. ada lagi ya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh diulangi pertanyaannya. Jaringan saya putus-putus. Jaringan saya kurang bagus. Saya izin bertanya, apakah toko kita ini hanya berfokus pada pemasaran secara online atau nanti kalau pandemi sudah membaik, kita akan membuka toko secara fisik? Maaf, Rifani, jaringan saya putus-putus. Pertanyaan tadi gini Pak. Ini kan kita masih secara online Pak. Terus ada rencana untuk buka toko secara fisik gitu Pak. Kan ini masih pandemi kan, rencananya kalau udah siap pandemi ada rencana untuk buka toko secara fisik atau enggak Pak?
Baik, untuk pertanyaan itu mungkin ya, kalau kalau toko online kita ini mencapai target, saya bakal mengusahakan gitulah, bakal membuat rencana. Itu udah pasti sih, udah pasti. Kalau misalnya online kita aja sudah mencapai target, kita bakalan membuka toko secara fisik. Tapi kalau kita mencapai target, makanya saya tekankan ke kalian semua, bekerjalah dengan keras, dengan giat, agar kita bisa mencapai target kita dan kita bisa membuka toko secara fisik. Kalau misalnya kita tidak bisa mencapai target kita, mungkin untuk membuka toko secara fisik bisa kita urungkan dulu gitu niat kita, karena kita belum mencapai target gitu. Jadi saya sangat mengharapkan untuk semuanya bisa kerja dengan baik, bisa kerja dengan giat, dan kerja dengan ikhlas, agar kita bisa mencapai target dan kita bisa membuka toko secara fisik. Mudah-mudahan. Baiklah, gimana? Apa ada yang bertanya lagi? Saya kira cukup lah ya. Mungkin itu saja arahan dari saya sebagai pimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak.